I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa? Dahsyat? Yes, yes, yes. Suaranya belum kedengaran, sekali lagi yuk. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa? Dahsyat? Yes, yes, yes. Ketemu lagi dalam ibadah kita. Hari ini Kak Erika ditemani oleh Kak Bunga. Hai, ada Kak Olive. Halo. Yuk kita akan mulai ibadah kita. Jangan lupa dipersiapkan apa aja? Alkitab, buku ende atau kidung jemaat, alat tulis, dan buku tulisnya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau bernyanyi. Tapi sebelumnya Kak Erika mau panggil dulu nih. Pasukan Kristus siap. Kita akan bernyanyi. Mari kita bersukaria karena hari ini harinya Tuhan. Yuk kita panggil musiknya. Musik. Adik-adik semuanya tepuk tangannya ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi yuk. Lebih semangat. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita mau berdoa. Kak Bunga akan memimpin doa kita. Nah, sekarang sebelum kita berdoa, Kak Olive ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Sebelum memulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti kakak ya. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah. Bimbing kami Tuhan, dari awal sampai akhir ibadah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, sekarang Kak Olive akan mengajak adik-adik untuk bernyanyi dua lagu. Lagu yang pertama tentang kasih, lagu yang kedua tentang kasih itu memaafkan. Sebelum bernyanyi, Kak Olive mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kak Olive panggil pasukan Kristus ya. Pasukan Kristus, siap! Sekali lagi ya, pasukan Kristus, siap! Kita panggilkan musiknya. Musik. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus.
Tetap bangkit berdiri ya adik-adik. Ini lagu kedua tentang kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu, segenap hatimu, segenap hatimu. Oke, adik-adik tetap bersikap berdiri. Kita akan mendengarkan foto. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang ketiga. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Sebelum kita mengaku iman kepercayaan kita, Kak Olive akan ngajak adik-adik untuk bernyanyi lagu dari buku ND dari nomor 178 ayat 1 dan ayat 2 Roma 7 Yesus. Musik. Oh
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya dalam bahasa Batak. Au Porcea di debata Jehovah, ido ama pergugun na suatu dosan na tumapalangit dohot tano. Au Porcea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadei, iman na tinubuhan ni si Maria, na gabi-gabias yang ton di porbadia, andorak sobubuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit, di panghuman ni Selatus, na matatarpajal luibana di hau pinasilang, na tuat tubanotoru dingitanom, na mula mangulu diari patuluhon, na manai tu surgo, lahudul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatudusani. Disima ibana paima mula suhu tu tanaon, manguhumi hala na mangulu doho na mate. Au Porcea ditondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan nyala Kristen akka na badia, dohot dihat sasaan di dosa, dohot dihatai na mandok, mula mangulu sugu daging nyala naung mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab, buku tulis, dan alat tulisnya. Tapi yang tak kalah penting, adik-adik harus siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Shalom semuanya anak-anak yang Inang kasihi, apa kabar hari ini? Yes, luar biasa. Anak-anak HKBP Tangerang Kota Sekolah Minggu harus selalu luar biasa. Good. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Ya, hari Minggu ini tanggal 15 Agustus, minggu ke-11 setelah Trinitatis. Ayo, siapa yang tahu 2 hari lagi hari apa? Apa? Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yeay! Hari merdeka. Hari kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kita merayakan hari ulang tahun yang ke-76. Yes. Masih ingat ya? Indonesia merdeka tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? 17 Agustus 1945. Pintar ya. Jadi karena 2 hari lagi kita mau merdeka, bendera kita warna apa? Merah putih. Nah, karena ini masih 2 hari lagi, ingat bajunya merah muda. Nanti tanggal 17 baru dia merah menyala ya. Ini muda dulu, nanti makin merah nanti kalau ada 2 hari lagi. Ya, oke anak-anak Inang semuanya yang dikasihi, kita siap-siap mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Kejadian 50, dimulai dari ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Sudah dapat?
Ya, oke, kita membacanya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah, ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah dikatakan, Yusuf, Yusuf. Ya, ada apa? Sinilah, sinilah. Oke, ada apa ya? Yusuf, aku mau memberitahukan satu pesan. Apa itu? Kata kakak-kakakmu. Masih ingat gak kakak-kakakmu? Hah? Masih gak? Apa mereka sehat-sehat? Baik-baik saja? Iya, mereka baik-baik saja. Tapi mereka lagi bersedih. Oh ya? Kenapa? Mereka bersedih karena ayahmu telah meninggal. Oh, ayahku sudah meninggal. Iya Yusuf. Lalu sebelum meninggal, ayahmu berpesan. Hah? Apa pesannya? Katanya kalau kamu harus mengampuni dan memaafkan saudara-saudaramu. Oh, aku tidak mendendam. Aku tidak marah. Aku akan memaafkan mereka. Oh ya? Baiklah, aku akan memberitahukan kepada mereka. Ya, katakanlah, aku tidak marah. Aku tidak mendendam kepada mereka. Oke. Lalu si pemberita ini pergi menemui saudara-saudara Yusuf. Anak-anak sekolah minggu, itu tadi cerita tentang Yusuf yang mendapat berita dari saudara-saudaranya melalui perantara kalau ayahnya sudah meninggal. Lalu ayahnya berpesan supaya Yusuf memberi maaf, memberi ampun kepada saudara-saudaranya. Kita bisa lihat apa yang terjadi. Anak-anak tahu bagaimana Yusuf yang dulunya dijahati sama abang-abangnya, sama kakak-kakaknya, dia tidak menyimpan rasa marah, dia tidak menyimpan dendam, dia mau mengampuni dan dia memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya. Tadi dalam cerita kita saudara-saudaranya datang dan meminta maaf, tapi Yusuf rendah hati mengatakan, siapakah aku ini? Akukah pengganti Allah, katanya. Tidak, dia mau katakan, aku ini bukan siapa-siapa. Aku tidak berhak untuk menghukum kalian. Yusuf sangat baik. Dia sungguh-sungguh memiliki hati yang mengampuni.
Dengan dia mengampuni saudara-saudaranya, dia mengajak semua saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir. Kenapa sih? Ya, karena pada waktu itu di kampung halaman Yusuf di Israel, tempat saudara-saudaranya tinggal, di sana terjadi kelaparan, paceklik. Orang-orang tidak mendapat bahan makanan. Sementara Yusuf yang sudah dibuang oleh kakak-kakaknya yang tinggal di Mesir hidup dengan kaya raya, hidup dengan sejahtera. Dia makan enak, dia bisa bebas kemana saja karena Yusuf itu orang kepercayaan raja. Wow, luar biasa ya. Tadi kan sudah kita baca bagaimana kakak-kakaknya, engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik dan menjadikan semuanya baik. Kalau Yusuf yang dibuang oleh abang-abangnya, dijual sama orang Mesir, dia ternyata di Mesir diberkati Tuhan dan dia menjadi orang yang diperhitungkan, menjadi orang yang hebat di Mesir. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, lihatlah apa yang terjadi. Orang yang hidupnya baik, yang selalu taat kepada Tuhan, yang selalu hidup lurus berjalan di dalam Tuhan, dia akan selalu diberkati. Dan Yusuf orang yang diberkati, yang hatinya selalu rendah hati, dia mau memaafkan. Wah, biasa ya. Siapa di sini yang pernah dimarahi sama abangnya atau kakaknya? Mau memaafkan? Atau marah-marah dulu? Atau mau balas-balas dulu? Ya. Iya. Jangan ya. Lihat Yusuf itu, dia mengampuni, dia memaafkan. Dia tidak bilang, rasain dulu kalian jahat sama aku. Nggak bilang gitu kan? Tapi dia rendah hati, siapakah aku ini? Apakah aku pengganti Allah? Tidak. Dia tahu kalau dia bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Tetapi Allah mau memakai Yusuf untuk menolong saudara-saudaranya. Allah memakai Yusuf untuk menolong banyak orang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diajar untuk tidak boleh dendam, tidak boleh marah-marah, tetapi hidup dalam kasih, hidup mengampuni. Ya, mengampuni. Jadi kalau kakaknya, adiknya nakal, jangan dendam, jangan marah, harus mengampuni. Supaya apa? Supaya kita selalu diberkati. Apa berkat yang kita dapat ketika kita mau mengampuni orang lain? Hati yang bahagia, hati yang sukacita. Dan orang yang kita ampuni pun akan bersuka cita. Lihat saudara-saudara Yusuf, mereka seperti mendapatkan hadiah yang sangat besar. Ya tentu dong, harusnya kan mereka dihukum karena mereka jahat. Tetapi mereka diberikan hadiah, mereka diberikan pengampunan. Yang tadinya mereka takut, tidak lagi menjadi takut. Tetapi mereka sudah dimenangkan, mereka sudah diselamatkan oleh Yusuf. Ya, tema minggu kita pada hari ini adalah Allah yang menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan Yusuf. Ketika dia dibuang ke sumur, lalu saudaranya berpikir, kalau dia dibuang ke sumur mati, kita gak dapat apa-apa. Ayo kita jual aja dia, kita dapat uang sekaligus kita membuang dia. Karena saudara-saudaranya sangat benci kepada Yusuf. Karena ayah mereka, siapa nama ayahnya? Yakub. Karena ayahnya Yakub sangat sayang kepada Yusuf. Karena Yusuf itu anak yang baik. Jadi anak yang baik itu pasti disayang sama orang tua, benar ya? Nah, satu, jadi harus selalu baik supaya selalu disayang sama banyak orang. Sayang orang tua ya. Nah, karena orang tuanya sayang, kakak-kakaknya cemburu. Lalu dia dibuang ke sumur, lalu dijual supaya mereka dapat 2 kali untung. Untung uang, terus untung Yusuf ini jauh dari keluarga mereka. Betapa jahatnya mereka. Tetapi Yusuf tidak mendendam sedikit pun. Kasih Yusuf menenangkan hati kakak-kakaknya. Hati Yusuf
membuang ketakutan hati kakak-kakaknya. Mereka tidak lagi takut. Seperti apa yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Kasih itu membuang ketakutan. Jadi anak-anak yang memiliki kasih Tuhan di dalam hidupmu, engkau sudah menolong banyak orang. Engkau membuang ketakutan, engkau membuang kesedihan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada hari ini, Allah memakai anak-anak sekolah minggu untuk mengampuni, untuk hidup dalam kasih. Ya, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menolong orang lain, memerdekakan orang lain. Sebentar lagi kita mau merdeka. Maksud Inang mau merayakan hari kemerdekaan, ya. Sebentar lagi kita mau merayakan hari kemerdekaan. Nah, orang yang merdeka itu rasanya gimana sih? Sukacita, ya, sukacita. Sama seperti ini, Inang. Sekarang ini hari apa? Hari Minggu tanggal 15. 2 hari lagi kita merdeka, kan? Bendera kita warnanya apa? Merah putih. Nah, karena masih 2 hari lagi, Inang masih pakai merah muda. Nanti 2 hari lagi jadi merah benar-benar, merah cerah, ya. Merah tanda berani. Ya, jadi sekarang masih pakai merah muda dulu. Ini membawa mengantar kita memasuki hari kemerdekaan. Nah, karena itu anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita merayakan kemerdekaan yang ke-76. 76. Ya. Wah. Siapa yang ingat kita merdeka itu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? 17 Agustus 1945. Yeay! Ya, kita merayakan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kalau kita merdeka, jika kamu dulu pernah dihukum, dikurung nih, gak boleh kemana-mana, di kamar aja. Lalu ketika diberi kesempatan keluar kamar, disuruh mandi, dikasih coklat, senang gak? Senang, ya, daripada dikurung kan sedih, ya. Senang. Indonesia, bangsa kita lebih sukacita karena kita merdeka, karena kita dimenangkan, karena kita diselamatkan, ya. Nah, jadi pengampunan yang kita berikan kepada orang lain itu akan memerdekakan hatinya. Orang yang merdeka hatinya, dia akan bersukacita senantiasa. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus di dalam kematiannya di kayu salib. Kita orang berdosa sudah dimenangkan. Kita tidak lagi orang yang diperbudak oleh dosa, tetapi kita sudah menjadi manusia baru yang dimenangkan di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, semua anak-anak sekolah minggu terpanggil untuk memerdekakan banyak orang, memberi pengampunan, hidup di dalam kasih, dan selalu menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu selalu mengajar kami untuk saling mengampuni, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan, biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, sehingga kami selalu takut di dalam Tuhan dan selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera bagi anak-anak sekolah minggu. Biarlah mereka boleh bertumbuh dengan baik sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan membimbing mereka di dalam belajarnya melalui media daring pada masa-masa PPKM ini. Tuhan, biarlah anak-anak kami tetap penuh semangat untuk belajar, untuk meraih cita-cita yang mereka impikan selama ini. Biarlah apa yang mereka cita-citakan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga orang tuanya agar penuh semangat untuk mendampingi anak-anak kami ini di dalam pelajarannya. Dan biarlah orang tua juga Tuhan berikan kesabaran, ketenangan hati, sehingga mereka boleh melakukan segala pekerjaan dengan baik, sekaligus membimbing dan menjaga anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang terus penuh semangat, penuh sukacita di dalam pelayanan ini. Biarlah Tuhan menambahkan hari lepas hari berkat di dalam kehidupan mereka. Ampuni dan kasihani mereka senantiasa agar hidupnya semakin diberkati di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Tuhan Yesus yang baik, kami
Kami serahkan seluruh pelayanan kami di dalam tangan Tuhan, melalui pelayanan sekolah minggu HKBP Tangerang Kota. Biarlah kami selalu melayani Tuhan dengan hati, sehingga pelayanan kami menjadi berkat bagi semua orang. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat, tetap kuat, jangan lupa harus rajin berdoa. Semua kita menang melewati pandemi COVID-19 karena Tuhan Yesus menjaga kita. Shalom. Mari adik-adik kita mendengarkan khotbah sekolah minggu. Didengar baik-baik ya. Yang pertama, untuk ayat hafalan yaitu Roma 12 ayat 17. Warta untuk kelas benasa yaitu adalah membuat kreativitas kartu ucapan maaf. Maafnya adalah Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yaitu isinya Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat kartu ucapan maaf. Bagaimana cara dan pembuatannya? Yuk disimak sama-sama ya video pembuatan kali ini. Adik-adik, untuk penggunaan cutter khusus jika diawasi oleh orang tua. Adik-adik boleh menggunakan gunting ya, karena pakai gunting juga sebenarnya sudah cukup. Jadi kalau mau pakai cutter harus ekstra hati-hati dan harus diawasi oleh orang tua. Adik-adik, untuk sisa kertas kamu boleh menggunting aja pakai gunting ya. Penggunaan cutter itu kalau didampingi oleh orang tua. Jadi kamu cukup menggunting menggunakan gunting. Nah adik-adik, ini aktivitasnya udah hampir selesai. Untuk bagian yang putih, adik-adik boleh menuliskan seperti aku memaafkan kakak atau aku minta maaf kepada mama. Selamat melakukan aktivitas di rumah masing-masing ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton. Selanjutnya untuk aktivitas kelas Kanaan. Aktivitas kelas Kanaan adalah bermain kode rahasia. Cara bermainnya adik-adik mencari mencari angka pada kotak kode rahasia, kemudian huruf pada angka tersebut adik tulis di baris kolom yang tersedia, dan untuk gambarnya bisa terlampir di samping ini, atau adik-adik bisa minta tolong mama dan papa untuk mencetak gambar tersebut di media sosial Facebook SM Tangerang Kota. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah
Untuk aktivitas kelas Tesalonika, adik-adik akan membuat kreativitas teladan Yusuf. Bahan-bahannya adik-adik boleh lihat di layar yang ada berikut ini. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit. Pada selanjutnya kita akan Zoom, yaitu 2 minggu yang akan datang pada tanggal 22 Agustus 2021. Kelas Menasa yaitu jam 3 sampai jam 4. Kelas Kanatesa jam 4 sampai jam 5. Yuk adik-adik, kita kumpulkan persembahan. Shalom adik-adik, semuanya sudah mengikuti ibadah dengan sukacita? Bagus! Nah, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa dikumpulkan melalui aplikasi OVO. Kalau yang sudah punya, boleh mengikuti petunjuknya yang akan kakak sampaikan berikut ini. Kalau yang belum punya, minta tolong kepada papa mama untuk install aplikasi OVO ya. Nah, bagaimanakah caranya mengumpulkan persembahan melalui OVO? Yang pertama, siapkan dulu persembahannya dengan hati yang gembira. Yang kedua, dibuka aplikasi OVO-nya. Yang ketiga, arahkan HP-nya ke layar YouTube yang sedang adik-adik saksikan. Di sana ada barcode yang akan kita scan melalui aplikasi OVO. Klik tanda scan yang berada di kotak tengah di bagian bawah aplikasi OVO. Setelah itu, tuliskan berapa persembahan yang adik-adik mau berikan. Dan jangan lupa di kolom keterangan, adik-adik ketikkan persembahan SM. Ini artinya persembahan dari anak sekolah minggu. Demikian caranya. Terima kasih adik-adik. Berapapun persembahan yang adik-adik berikan, itu semuanya tanda syukur kita kepada Tuhan Yesus. Dadah! Sebelum kita mengakhiri ibadah, kita nyanyikan satu lagu lagi, yaitu Do Re Mi. Kita panggilkan musiknya bersama-sama. Musik! Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, maulia tema di pasah terohanami tuho, ala dohot dagdanak di jakon ho tu harajaunmu. Di son hupapunguhami pelean nami, say jalo mai bain hasangapon di guarmu. Amin. Ramandok mahita di tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, Rodi hasangapon sa liling-liling na. Amen.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan debatama bohina tuho. Jala dipasaorhon madamena tu todim. Amin. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kita dari awal sampai akhirnya. Pesan kakak, tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, dan gak banyak-banyak main gadget. Dan ikuti yang paling penting, protokol kesehatan seperti memakai masker, Mencuci tangan,